Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahkama bi kitabihi usul syari'atil gharra wa fassala bi khitabihi furu'a syari'ati samhatil bayda wa karramana bi talabil ilmi alladzi huwa afdalul amal wa 'allamana tafsila ahkamihi allati hiya munatus sa'adati wa ghayatul amal. ووفقنا إلى اتباع منهج خير النبيين وإمام المرسلين فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى سائر الأمم بأشرف الملل وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم المآل أما بعد. Pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah, tentu atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udaranya. Begitupun di antara nikmatnya, kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa memperbanyak daripada nilai amal ibadah maupun amal-amal kebaikan kita. Serta begitupun juga kita masih diberikan kesempatan untuk selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka pada hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, bersama saya Kevin Damara, mahasiswa program Magister Hukum Ekonomi Syariah di Institut Ilmu Al-Quran atau IIKI Jakarta. Maka dalam kesempatan ini melalui video yang sederhana dan tentu dengan durasi yang singkat, Al-Fakir berharap semoga tetap bisa memberikan kebermanfaatan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Maka tidak lain pengambilan video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat-ayat muamalah yang dimana akan merepresentasikan tafsir-tafsir daripada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan muamalah. Dan tentu kami juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada dosen kami, yaitu Associate Profesor Dr. Haji Muhammad Sofwan Jauhari LC MAG, adamallahu alaihi ni'amas siha wal afiyah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, kalau kita melihat daripada realitas kehidupan dunia kerja pada zaman yang modern ini, entah itu di sektor perusahaan atau dalam bentuk jasa profesional hingga pekerjaan yang domestik, sebenarnya ada satu persoalan yang tidak pernah benar-benar selesai. Apa itu kira-kira pemirsa sekalian? Tidak lain itu adalah persoalan keadilan dalam kerja dan pemberian kompensasi. Ada orang yang bekerja keras dengan memikul tanggung jawab yang besar, tetapi penghargaan terhadap kerjaannya itu masih bisa dikatakan jauh dari kata layak. Ada yang memiliki kemampuan dan kompetensi, tetapi sayangnya tidak memiliki integritas. Ada juga dia orang yang amanah, jujur, dan berakhlak baik, tetapi tidak diberikan ruang profesional karena sistem kerja yang mungkin lebih memilih kedekatan, relasi, dan adanya kepentingan di dalamnya. Bisa disimpulkan bahwa ada orang yang kompeten tetapi tidak amanah, begitupun juga ada orang yang amanah tetapi tidak kompeten. Di sisi lain, ada kontrak kerja yang memang sengaja dibuat samar. Tidak ada kejelasan di dalamnya, di mana
adanya beban kerja yang tidak sebanding dengan imbalan yang diberikan. Ada pekerjaan domestik itu dianggap tidak bernilai ekonomi, padahal tentu ya itu memberikan manfaat sosial yang sangat besar. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, dalam situasi seperti inilah kita menemukan bahwa Al-Quran tidak hanya berbicara tentang ibadah personal, tetapi juga menuntun kita bagaimana melakukan ibadah-ibadah yang bersifat sosial. Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana kita membuat hubungan baik kepada Allah Sang Pencipta, tetapi juga menuntun kita, mengajarkan kita bagaimana untuk bersikap dan berhubungan baik kepada sesama manusia yang juga merupakan ciptaannya. Dalam Islam yang sifatnya komprehensif, segala hal sudah diajarkan. Bahkan yang sifatnya dalam bentuk nilai kerja, etika profesi, relasi sosial, dan keadilan ekonomi pun itu juga sudah dibahas di dalam Al-Quran. Maka mari pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kita sedikit demi sedikit mengkaji tentang muamalah, tentang sosial yang terkandung di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu gambaran daripada etika kerja yang paling indah, yang secara eksplisit, secara jelas itu disebutkan di dalam Al-Quran, diantaranya adalah di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam saat beliau berada di kota Madian. Allah Subhanahu wa taala menceritakan adanya dialog dari salah seorang putri lelaki tua di kota Madian, yang dimana ketika melihat Nabi Musa alaihissalam itu bekerja dan bersikap, begitupun juga berinteraksi. Tepatnya di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26 dan 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Yang dimana maknanya adalah salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Nah, maka dari ayat ini saja sudah secara jelas ya pemirsa sekalian menunjukkan kriteria bagaimana pekerja yang ideal dalam pandangan Al-Quran. Di antaranya ada dua hal tadi. Yang pertama adalah al-qawiyyu dan juga yang kedua adalah al-aminu. Dan insya Allah akan kita perjelas setelah membacakan ayat berikutnya. Kemudian dilanjut ya di dalam ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta asyran famin indik. Yang maknanya dia atau Syekh ya salah seorang lelaki tua yang berada di kota Madian itu berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau ya, berkata kepada Nabi Musa alaihissalam dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku dengan ketentuan dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Ya, fa'in atmamta ya, ketika atau jika engkau sempurnakan yang seharusnya tadi ya di dalam kontraknya 8 tahun, tetapi jika engkau ingin menyempurnakannya menjadi 10 tahun,
ya. Famin indik. Famin indik itu maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Ya, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Maka Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan dari mana atau bagaimana seorang putri dari lelaki tua tersebut bisa menyimpulkan bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki dua kategori tersebut. Yang pertama adalah Al-Qawi, yang kedua adalah Al-Amin. Maka ini bukan beranjak dari sebuah dugaan atau prasangka, tetapi memang jelas ya berdasarkan pengalaman karena melihat langsung dan juga melakukan interaksi. Ya, di mana ketika Nabi Musa alaihissalam itu beliau mampu mengangkat sebuah batu yang besar, yang dimana seharusnya batu besar tersebut itu bisa diangkat jika bersama-sama dengan beberapa orang. Nah, tetapi karena kekuatan, karena kesungguhan daripada Nabi Musa alaihissalam, akhirnya beliau bisa mengangkat batu yang besar itu dengan dirinya sendiri. Nah, maka dari sinilah disimpulkan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu memiliki kriteria yaitu al-qawi, ya, yang kuat, yang benar-benar memiliki kapasitas dan kemampuan kerja yang baik. Kemudian dari mana putri atau perempuan tersebut bisa menyimpulkan bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki kategori al-amin atau dapat dipercaya? Nah, ini didapatkan berdasarkan ketika suatu waktu Nabi Musa alaihissalam itu berjalan dengan salah seorang putri tersebut. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meminta agar putri atau perempuan tersebut itu berjalan di belakang beliau. Ya, kenapa demikian? Karena Nabi Musa alaihissalam ingin menjaga kehormatan dan merupakan bentuk adab yang diberikan kepada perempuan tersebut. Nah, maka dari sinilah akhirnya perempuan tersebut menyimpulkan bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki kategori atau sifat al-amin, yaitu dapat dipercaya dan juga memiliki integritas dalam pekerja yang baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari sini para ulama menyimpulkan bahwa Islam itu tidak hanya menilai pekerja dari kemampuan teknisnya saja. Maka beranjak dari 2 poin atau kategori pekerja ideal berdasarkan ayat yang kita sama-sama bahas tadi. Yang pertama adalah al-qawi dan juga al-amin. Maka al-qawi tanpa adanya al-amin, maka itu hanya akan melahirkan penyimpangan, manipulasi, bahkan naudzubillah akan terciptanya penyalahgunaan wewenang. Ya, karena seseorang sudah memiliki kekuatan, kekuasaan, tetapi tidak memiliki integritas dan moral yang baik. Maka tentu bisa jadi peluang seseorang tersebut untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan dalam menjalankan amanat tersebut. Sebaliknya, ketika al-amin tanpa adanya al-qawi, ya, dia memiliki integritas, kemudian dapat dipercaya, tetapi tidak memiliki kapasitas, tidak berkapabilitas, tidak memiliki kemampuan kerja yang baik, maka itu akan melemahkan kualitas dalam bekerja dan tentu akan tidak memberikan efektivitas saat menjalankan amanah tersebut. Artinya, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa dalam pandangan Al-Quran, pekerja ideal itu adalah pekerja yang profesional sekaligus bermoral. Ya, jadi harus memiliki kedua hal tersebut di dalam dirinya, yaitu pekerja yang profesional sekaligus bermoral, di mana akan menjadi kuat dalam kapasitas dan kokoh dalam kejujuran. Maka hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada,
sungguh telah jelas bagaimana ayat tersebut mengajarkan kepada kita ya, melihat kriteria yang mungkin bisa dijadikan patokan untuk pekerja yang ideal dalam pandangan Al-Qur'an. Begitupun ya, di dalam ayat berikutnya, ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta asyran famin indik. Yaitu dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Maka di sini menggambarkan tentang bagaimana akad kerja atau kontrak yang baik dalam pandangan Islam. Di dalam ayat tersebut, kontrak atau akad yang disepakati antara Nabi Musa alaihissalam dengan salah seorang lelaki tua kota Madian, ditetapkan bahwa masa kerjanya adalah selama 8 tahun. Tetapi ya kata lelaki tua tersebut, jika engkau atau wahai Nabi Musa alaihissalam ingin menggenapkan atau menyempurnakan menjadi 10 tahun, itu dianggap sebagai bentuk kerelaan atau kesepakatan dan tidak adanya sedikit pun unsur paksaan. Maka disinilah Al-Quran sedang menegaskan sesuatu yang sangat fundamental, yang mungkin tanpa disadari terjadi di dalam dunia kerja, ya, bahwa akad itu harus jelas, proporsional, dan tidak menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak pun. Maka masa kerja yang jelas, kewajiban yang jelas, beban tanggung jawab yang jelas, dan seluruhnya itu tentu harus berjalan di atas dasar kesepakatan yang adil. Itulah mengapa ayat ini dipandang sebagai salah satu dasar normatif dari konsep ijarah di dalam fikih muamalah, yaitu pertukaran manfaat jasa dengan kompensasi yang sah, transparan, dan manusiawi. Mungkin ini sedikit yang dapat Al-Fakir sampaikan, walaupun dengan durasi yang singkat, semoga bisa memberikan kebermanfaatan. Atrukukum fi riayatillahi wa amanih. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.